Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Syafista dengan NIM 210600125 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan membahas mengenai bab 11 tentang permintaan agregat 2, di mana penerapan model ISLM untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Satrianto SEME. Baik, adapun materi yang akan kita bahas pada kali ini itu ada 3. Pertama itu menjelaskan fluktuasi dengan model ISLM. Yang kedua ISLM sebagai teori permintaan agregat. Dan ketiga itu depresiasi besar. Nah, pertama itu menjelaskan fluktuasi dengan model ISLM, di mana perpotongan kurva IS dan kurva LM menentukan tingkat pendapatan nasional. Ketika salah satu dari kedua kurva ini bergeser, maka equilibrium jangka pendek perekonomian berubah dan pendapatan nasional berfluktuasi. Pada bagian ini kita akan kaji bagaimana perubahan kebijakan dan guncangan terhadap perekonomian bisa menyebabkan kurva tersebut bergeser. Nah, yang pertama itu bagaimana kebijakan fiskal menggeser kurva IS dan mengubah equilibrium jangka pendek. Nah, kita mulai dengan menelaah bagaimana perubahan kebijakan fiskal atau belanja pemerintah dan pajak mengubah equilibrium jangka pendek perekonomian. Ingatlah bahwa perubahan kebijakan fiskal mempengaruhi pengeluaran yang direncanakan dan menggeser kurva IS. Model ISLM menunjukkan bagaimana pergeseran kurva IS ini mempengaruhi pendapatan dan tingkat bunga. Di mana perubahan belanja pemerintah, di mana pengganda belanja pemerintah atau the government forecast multiplier dalam perpotongan keynesian menyatakan bahwa tingkat bunga berapapun perubahan dalam kebijakan fiskal ini menaikkan tingkat pendapatan. Karena itu, sebagaimana kurva IS bergeser ke kanan sebesar jumlah equilibrium perekonomian bergerak dari titik A ke titik B, di mana kenaikan belanja pemerintah meningkatkan pendapatan untuk tingkat bunga. Ingatlah kerangka model ISLM pada bab sebelumnya, di mana perpotongan keynesian dan teori preferensi likuiditas. Inilah kisahnya ketika pemerintah meningkatkan belanjanya atas satu barang dan jasa, pengeluaran yang direncanakan akan naik. Kenaikan pengeluaran yang direncanakan ini akan mendorong produksi barang dan jasa, yang dimana menyebabkan pendapatan total yang meningkat. Dampak ini seharusnya sudah kita ketahui dari perpotongan keynesian. Nah, dimana sekarang perhatikanlah pasar uang sebagaimana dijelaskan oleh teori preferensi likuiditas. Karena permintaan uang bergantung pada pendapatan, kenaikan pendapatan total meningkatkan jumlah uang yang diminta pada setiap tingkat bunga. Akan tapi jumlah uang yang beredar tidak berubah, sehingga permintaan uang yang lebih tinggi menyebabkan tingkat bunga equilibrium R naik. Yang mana tingkat bunga yang lebih tinggi yang muncul di pasar uang akan memiliki jalur balik di pasar barang. Ketika pasar bunga naik, perusahaan mengurangi rencana investasinya. Penurunan investasi ini sebagian mengurangi dampak ekspansif dari kenaikan belanja pemerintah. Jadi kenaikan pendapatan dalam menanggapi ekspansi fiskal adalah lebih kecil dari dalam model ISLM, di mana daripada perpotongan keynesian, di mana investasi diasumsikan tetap. Pergeseran horizontal dalam kurva IS sama dengan kenaikan pendapatan equilibrium dalam perpotongan keynesian, yang dimana jumlah ini lebih besar daripada kenaikan pendapatan equilibrium dalam model ISLM. Di sini perbedaan itu dijelaskan oleh desakan investasi atau crowding out of investment yang diakibatkan oleh tingkat bunga yang lebih tinggi. Yang kedua itu perubahan pajak dalam model ISLM. Perubahan pajak mempengaruhi perekonomian seperti halnya perubahan belanja pemerintah, kecuali bahwa pajak mempengaruhi pengeluaran melalui konsumsi. Dimana perhatikanlah misalnya penurunan pajak sebesar delta T, maka pemotongan pajak mendorong konsumen berbelanja lebih banyak, dan karena itu meningkatkan pengeluaran yang direncanakan. Pengganda pajak dalam perpotongan keynesian menyatakan bahwa tingkat bunga berapapun perubahan kebijakan ini menaikkan tingkat pendapatan sebesar tingkat pendapatannya, di mana kurva IS bergeser ke kanan sebesar jumlah itu. Equilibrium perekonomian bergerak dari titik A ke titik B, yang mana pemotongan pajak meningkatkan pendapatan dan tingkat bunga. Sekali lagi, karena tingkat bunga yang lebih tinggi mengurangi investasi, kenaikan pendapatan dalam model ISLM lebih kecil daripada kenaikan pendapatan dalam perpotongan keynesian. Nah, bagaimana kebijakan moneter menggeser kurva LM dan mengubah equilibrium jangka pendek. Sekarang kita kaji dalam
dampak kebijakan moneter. Ingatlah bahwa perubahan jumlah uang beredar mengubah tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang untuk setiap tingkat pendapatan, dan dengan demikian kurva LM atau dalam model ISLM menunjukkan bagaimana pergeseran dalam kurva LM mempengaruhi pendapatan dan tingkat bunga. Nah, di mana kenaikan jumlah uang beredar pada M menyebabkan kenaikan keseimbangan uang real MVP M atau P. Karena tingkat harga P adalah tetap dalam jangka pendek, teori preferensi likuiditas menunjukkan bahwa untuk setiap tingkat pendapatan, kenaikan keseimbangan uang real menyebabkan turunnya tingkat bunga. Karena itu kurva LM bergeser ke bawah, di mana equilibrium bergerak dari titik A ke titik B. Kenaikan jumlah uang beredar mengurangi tingkat bunga dan menaikkan tingkat pendapatan. Sekali lagi, untuk menyampaikan kisah yang menjelaskan penyesuaian perekonomian dari titik A ke titik B, kita mengandalkan kerangka modal ISLM, yang dimana perpotongan keiniasian dan teori preferensi likuiditas. Saat ini kita awali dengan pasar uang, di mana penetapan kebijakan moneter terjadi ketika bank sentral US atau Fed meningkatkan jumlah uang beredar. Masyarakat mempunyai uang lebih banyak dari yang mereka ingin pegang pada tingkat bunga yang berlaku atau prevailing interest rate. Akibatnya mereka mendepositokan uangnya di bank atau menggunakan untuk membeli obligasi. Tingkat bunga R kemudian turun sampai masyarakat bersedia memegang seluruh kelebihan uang yang dicetak Fed. Hal ini membawa pasar uang ke equilibrium baru. Tingkat bunga yang lebih rendah akan memiliki dampak ke pasar barang, di mana tingkat bunga yang lebih rendah mendorong investasi yang direncanakan, yang meningkatkan pengeluaran yang direncanakan, produksi dan pendapatan Y. Yang dimana kenaikan jumlah uang beredar dalam modal ISLM itu kenaikan jumlah uang beredar menggeser kurva LM ke bawah, dimana equilibrium bergerak dari titik A ke titik B, yang mana pendapatan meningkat dari Y1 ke Y2 dan tingkat bunga turun dari R1 ke R2. Jadi modal ISLM menunjukkan bahwa kebijakan moneter mempengaruhi pendapatan dengan mengubah tingkat bunga. Kesimpulan dari mempertajam analisis kita tentang kebijakan moneter, kita tunjukkan bahwa dalam jangka pendek, ketika harga bersifat kaku, ekspansif jumlah uang beredar meningkatkan pendapatan. Tapi kita tidak membahas bagaimana ekspansi moneter mendorong pengeluaran yang lebih besar atas barang dan jasa. Sebuah proses yang disebut mekanisme transmisi moneter atau monetary transmission mechanism. Model ISLM menunjukkan bagian penting dari mekanisme, di mana kenaikan jumlah uang beredar menurunkan tingkat bunga, yang mendorong investasi serta memperbesar permintaan terhadap barang dan jasa. Di mana pada perekonomian terbuka, kurs juga memegang peranan pada mekanisme transmisi moneter, tapi untuk perekonomian besar seperti US, tingkat bunga memegang peranan penting. Selanjutnya itu interaksi antara kebijakan fiskal dan moneter. Kita menganalisis setiap perubahan dalam kebijakan moneter atau fiskal. Adalah penting untuk mengingat bahwa para pembuat kebijakan yang mengendalikan sarana kebijakan ini menyadari apa yang dilakukan para pembuat kebijakan lainnya. Karena itu perubahan dalam satu kebijakan dapat mempengaruhi kebijakan lain, dan ketergantungan ini bisa mengubah dampak dari perubahan kebijakan tersebut. Yang mana sebagai contoh, anggaplah Kongres ini meningkatkan pajak. Bagaimana dampak kebijakan ini terhadap perekonomian? Menurut modal ISLM, jawabannya tergantung pada bagaimana Fed menaikkan kenaikan pajak. Di mana pada bagian A, kita bisa menunjukkan dari 3 hasil yang mungkin terjadi. Yang pertama, pada bagian A, Fed mempertahankan jumlah uang beredar tetap konstan, di mana kenaikan pajak menggeser kurva IS ke kiri. Pendapatan turun karena pajak yang lebih tinggi mengurangi pengeluaran konsumen, dan tingkat bunga turun karena pendapatan yang lebih rendah mengurangi permintaan keuangan. Penurunan pendapatan menunjukkan bahwa peningkatan pajak menyebabkan resesi. Sedangkan pada bagian B, Fed ingin mempertahankan tingkat bunga yang konstan. Dalam hal ini, ketika kenaikan pajak menggeser kurva IS ke kiri, Fed harus mengurangi jumlah uang beredar untuk mempertahankan tingkat bunga pada titik awalnya. Di mana penurunan jumlah uang beredar ini menggeser kurva LM ke atas, tingkat bunga tidak turun, tetapi pendapatan turun dalam jumlah yang lebih besar daripada jika Fed mempertahankan jumlah uang beredar tetap konstan. Jika pada bagian A tingkat harga bunga
yang lebih rendah mendorong investasi dan sebagian mengurangi dampak efek kontraksi dari peningkatan pajak. Sedangkan dalam bagian B, Fed memperburuk resesi dengan mempertahankan tingkat bunga yang tinggi. Yang selanjutnya pada bagian C, Fed ingin mencegah kenaikan pajak agar tidak menurunkan pendapatan. Karena itu Fed harus meningkatkan jumlah uang beredar dan menggeser kurva LM ke bawah yang cukup untuk mengurangi pergeseran kurva IS. Nah, dalam hal ini kenaikan pajak tidak menyebabkan resesi, tetapi menyebabkan penurunan yang besar pada tingkat bunga. Meskipun tingkat pendapatan tidak berubah, kombinasi kenaikan pajak dan ekspansi moneter mengubah pengaruh konsisten sumber daya perekonomian. Pajak yang lebih tinggi akan mengurangi konsumsi, sedangkan penurunan tingkat bunga mendorong investasi. Pendapatan tidak terpengaruh karena kedua dampak ini benar-benar seimbang. Dari contoh di atas, kita bisa melihat bahwa dampak dari perubahan kebijakan fiskal tergantung pada kebijakan yang diterapkan Fed, yaitu apakah Fed mempertahankan jumlah uang beredar, tingkat bunga atau tingkat pendapatan yang konstan. Lebih jelasnya, ketika kita menganalisis perubahan suatu kebijakan, kita harus membuat asumsi tentang dampaknya terhadap kebijakan. Gimana kebijakan lain, asumsi apakah yang lebih tepat tergantung pada kasusnya dan banyak pertimbangan politisi yang berada di belakang pembuatan kebijakan. Selanjutnya itu menjelaskan fluktuasi dengan modal ISLM. Guncangan modal ISLM. Karena dalam modal ISLM menunjukkan bagaimana pendapatan nasional ditentukan dalam jangka pendek, kita dapat menggunakan modal tersebut untuk mengamati bagaimana berbagai macam gangguan perekonomian mempengaruhi pendapatan. Sejauh ini kita sudah melihat bagaimana perubahan kebijakan fiskal menggeser kurva IS dan bagaimana perubahan kebijakan moneter menggeser kurva IM. Demikian juga kita dapat mengelompokkan gangguan lain ke dalam dua kategori, yaitu guncangan pada kurva IS dan guncangan pada kurva LM. Di mana guncangan pada kurva IS merupakan perubahan eksogen dalam permintaan terhadap barang dan jasa. Sebagian ekonom termasuk Keynes menekankan bahwa perubahan dalam permintaan tersebut bisa muncul dari nafsu hewani atau animal spirits, investor, gelombang eksigen, serta mungkin pemuasan diri dari optimisme dan pesimisme. Sebagai contoh, anggaplah perusahaan jika menjadi pesimis terhadap masa depan perekonomian dan pesimisme ini membuat mereka membangun lebih sedikit pabrik baru. Penurunan permintaan terhadap barang-barang investasi ini menyebabkan pergeseran kontraktif dalam fungsi investasi, di mana pada setiap tingkat bunga perusahaan yang ingin berinvestasi lebih sedikit. Penurunan investasi mengurangi pengeluaran yang direncanakan dan menggeser kurva IS ke kiri, dan mengurangi pendapatan dan kesempatan kerja, di mana penurunan pendapatan equilibrium ini terkait dengan pesimisme awal perusahaan. Di mana guncangan pada kurva IS juga bisa muncul dari perubahan permintaan barang-barang konsumen. Anggaplah misalnya bahwa pemilihan presiden yang populer meningkatkan keyakinan konsumen dalam perekonomian. Ini mendorong konsumen untuk menabung lebih sedikit di masa depan dan mengkonsumsi lebih baik saat ini. Kita bisa menginterpretasikan perubahan ini sebagai pergeseran ke atas dalam fungsi konsumsi. Pergeseran fungsi konsumsi ini meningkatkan pengeluaran yang direncanakan serta menggeser kurva IS ke kanan dan meningkatkan pendapatan. Sedangkan guncangan pada kurva LM muncul dari perubahan eksogen dalam permintaan terhadap uang. Misalnya, anggaplah bahwa pembatasan baru atas ketersediaan kartu kredit meningkatkan jumlah uang yang dipegang masyarakat. Menurut teori preferensi likuiditas, ketika permintaan uang naik, tingkat bunga yang diperlukan untuk menyeimbangkan pasar uang menjadi lebih tinggi, di mana untuk tingkat pendapatan dan jumlah uang beredar. Jadi kenaikan permintaan uang menggeser kurva LM ke atas, yang cenderung meningkatkan tingkat bunga mengurangi pendapatan. Ringkasnya, beberapa jenis peristiwa menyebabkan fluktuasi ekonomi dengan menggeser kurva IS dan kurva LM. Namun demikian, ingatlah bahwa fluktuasi semacam itu tidak mungkin
tidak menguntungkan, para pembuat kebijakan dapat mencoba menggunakan sarana kebijakan moneter dan fiskal untuk mengurangi guncangan eksogen. Dimana jika para pembuat kebijakan cukup gesit dan profesional, harus diakui jika sangat besar, guncangan pada kurva IS atau kurva LM tidak akan menyebabkan fluktuasi dalam pendapatan atau kesempatan kerja. Nah, apakah instrumen kebijakan Fed jumlah uang beredar atau tingkat bunga? Analisis kita tentang kebijakan moneter didasarkan pada asumsi bahwa Fed mempengaruhi perekonomian dengan mengendalikan jumlah uang beredar. Sebaliknya, ketika media melaporkan perubahan kebijakan Fed, mereka hanya mengatakan bahwa Fed telah menaikkan atau menurunkan tingkat bunga. Mana yang benar? Meskipun kedua pandangan tersebut terlihat berbeda, keduanya benar dan sangat penting untuk memahami alasannya. Dewasa ini, Fed menggunakan tingkat bunga federal, tingkat bunga yang dibebankan bank ke bank lain untuk peminjam antar bank atau overnight allowance sebagai instrumen kebijakan jangka pendeknya. Ini berarti bahwa ketika Komite Pasar Terbuka Federal bertemu setiap 6 minggu untuk menetapkan kebijakan moneter, mereka menetapkan target tingkat bunga yang akan diberlakukan sampai pertemuan berikutnya. Setelah pertemuan usai, para pedagang obligasi Fed di New York yang diperintahkan melakukan operasi pasar terbuka yang diperlukan untuk mencapai target itu, di mana operasi pasar terbuka ini mengubah jumlah uang beredar menggeser kurva LM sehingga tingkat bunga equilibrium yang ditentukan oleh perpotongan kurva IS dan LM sama dengan tingkat bunga target yang telah ditentukan oleh Komite Pasar Terbuka. Akibat dari prosedur operasi ini, kebijakan Fed sering dibahas dalam kaitannya dengan perubahan tingkat bunga. Akan tetapi ingatlah bahwa di belakang perubahan tingkat bunga ini adalah perubahan yang diperlukan dalam jumlah yang beredar. Sebuah surat kabar bisa melaporkan misalnya bahwa Fed telah menurunkan tingkat bunga. Lebih jelas lagi, kita bisa menerjemahkan pertanyaan ini sebagai Komite Pasar Terbuka Federal telah menginstruksikan kepada para pedagang obligasi Fed untuk membeli obligasi dalam pasar terbuka guna meningkatkan jumlah uang beredar, di mana menggeser kurva LM dan mengurangi tingkat bunga equilibrium untuk mencapai sasaran baru yang lebih rendah. Di mana Fed lebih milih menggunakan tingkat bunga bukan karena bukan jumlah uang beredar sebagai instrumen kebijakan jangka pendeknya. Jawabannya mungkin adalah mungkin guncangan pada kurva LM lebih umum daripada guncangan pada kurva IS. Ketika Fed menargetkan tingkat bunga, guncangan LM secara otomatis dikurangi dengan mengubah jumlah uang beredar. Tapi ketika kebijakan ini menyebabkan guncangan IS, jika goncangan LM merupakan yang lebih umum, kebijakan menargetkan tingkat bunga mendorong stabilitas perekonomian yang lebih besar daripada kebijakan menargetkan jumlah uang beredar. Yang mana alasan lain atas penggunaan tingkat bunga sebagai instrumen kebijakan jangka pendek adalah bahwa tingkat bunga lebih mudah diukur daripada jumlah uang beredar, sebagaimana kita lihat bahwa Fed memiliki beberapa ukuran yang berbeda, itu M1, M2 dan seterusnya, yang kadang bergerak ke arah yang berbeda. Daripada memutuskan untuk mana yang terbaik, Fed menghindari pertanyaan itu dengan menggunakan tingkat bunga federal sebagai instrumen kebijakannya. Nah, soalnya ISLM sebagai teori permintaan agregat, di mana dari model ISLM ke kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat menggambarkan hubungan antara tingkat harga dan tingkat pendapatan nasional, di mana kurva ini diderivasi dari teori kuantitas uang, di mana analisis menunjukkan bahwa uang pada jumlah uang beredar tertentu, tingkat harga yang lebih tinggi menunjukkan tingkat pendapatan yang lebih rendah, di mana penurunan jumlah uang beredar akan menggeser kurva permintaan agregat ke kiri, dan juga model ISLM akan menggunakan untuk menderivasi kurva permintaan agregat dan menunjukkan hubungan antara pendapatan nasional dan tingkat harga. Kurva ini miring ke bawah karena tingkat harga yang lebih tinggi mengurangi penawaran keseimbangan uang real, di mana mengakibatkan penurunan tingkat pendapatan. Di mana menderivasi kurva permintaan agregat dengan model ISLM, bagian A menunjukkan model ISLM kenaikan tingkat harga dari P1 ke P2, menurunkan keseimbangan uang real dan menggeser kurva M ke atas, di mana pergeseran dalam kurva LM menurunkan pendapatan dari Y1 ke Y2. Sedangkan bagian B menunjukkan bahwa kurva permintaan agregat meningkat hubungan antara tingkat harga dan pendapatan, di mana semakin tinggi tingkat harga semakin rendah tingkat pendapatan. Nah, perubahan dalam kurva YS dan LM akan menyebabkan
pergeseran kurva permintaan agregat. Contohnya peningkatan jumlah uang beredar atau belanja pemerintah akan memindahkan kurva permintaan agregat ke kanan. Sebaliknya, penurunan jumlah uang beredar atau belanja pemerintah akan memindahkan kurva permintaan agregat ke kiri. Faktor lain dapat menyebabkan perubahan dalam permintaan agregat, termasuk goncangan yang besar pada pasar barang dan pasar uang, di mana menyebabkan perubahan dalam permintaan agregat termasuk dapat menyebabkan pergerakan atau pergeseran dalam kurva dan permintaan agregat, tergantung pada perubahan tingkat harganya. Modal ISLM jangka pendek dan jangka panjang, di mana modal ISLM dirancang untuk menjelaskan perekonomian jangka pendek dan tingkat harga tetap. Namun modal ini juga digunakan untuk menjelaskan perekonomian jangka panjang dan tingkat harga yang dapat berubah, di mana kita terdapat 3 kurva yang penting: kurva IS, kurva LM, dan kurva permintaan agregat. Equilibrium jangka pendek ditunjukkan oleh titik K, di mana kurva IS memotong kurva LM, di mana perekonomian pada equilibrium jangka pendek pada produksi di bawah tingkat alamiah, sedangkan equilibrium jangka panjang ditunjukkan oleh titik C, di mana permintaan agregat sama dengan tingkat output alamiah. Modal ISLM membantu memahami perbedaan antara pendekatan Keynesian dan klasik dalam menentukan pendapatan nasional. Nah, yang selanjutnya yang terakhir itu ada depresi besar, di mana hipotesis pengeluaran guncangan pada kurva IS. Penurunan pendapatan dan turunnya tingkat bunga pada awal tahun 1930-an merupakan penyebab utama depresi besar. Terdapat beberapa pendapatan mengenai penyebab penurunan ini, antara lain pergeseran kontraktif pada kurva IS, menurunnya investasi perumahan, kejatuhan pasar saham, dan penutupan bank-bank yang menyebabkan kurangnya dana investasi untuk juga ikut bertanggung jawab. Selain itu, kebijakan fiskal pada tahun 1930-an juga menyebabkan pergeseran kontraktif dalam kurva IS. Tidak ada penjelasan tunggal mengenai penurunan pengeluaran ini, namun semua pendapatan tersebut mungkin benar dan masing-masing berkontribusi terhadap penurunan besar-besaran dalam pengeluaran. Nah, selanjutnya itu hipotesis uang lagi, di mana dampak deflasi yang menstabilisasi dalam model ISLM meningkatkan pendapatan melalui 2 saluran. Pertama, menurunan harga meningkatkan keseimbangan modal yang menyebabkan pergeseran ekspansif dalam kurva LM dan pendapatan yang lebih tinggi. Kedua, penurunan harga yang meningkatkan pengeluaran konsumen melalui efek Pigo yang juga mengarah pada peningkatan pendapatan, yang dimana meski beberapa ekonomi percaya bahwa deflasi dapat menstabilkan perekonomian, ada juga keraguan bahwa ekonomi dapat pulih sendiri. Dampak lain dari deflasi akan dibahas. Nah, bisa kita lihat deflasi yang diharapkan dalam model ISM, di mana nilai negatif dari P kuadrat PA menaikkan tingkat bunga real untuk setiap tingkat bunga nominal, dan ini mengurangi pengeluaran investasi, di mana pengeluaran investasi menggeser kurva IS ke bawah, tingkat pendapatan turun dari I1 ke I2, tingkat bunga nominal turun dari I1 ke I2, dan tingkat bunga real naik dari R1 ke R2. Nah, dapatkah depresi terjadi lagi? Peristiwa depresi besar dipelajari oleh para ekonom karena pentingnya sebagai peristiwa ekonomi, namun belum ada kesepakatan tentang penyebabnya. Mayoritas ekonomi percaya bahwa kesalahan yang menyebabkan depresi besar tidak akan terulang lagi, seperti jumlah uang yang tidak akan turun begitu drastis dan kebijakan fiskal yang tidak akan mengurangi permintaan agregat. Selain itu, lembaga seperti Federal Deposit Insurance Corporation dan sistem pajak pendapatan sudah ada saat ini untuk menjaga krisis yang serupa. Pengetahuan kita saat ini juga lebih baik dalam membantu pembuat kebijakan melawan pengangguran. Oke, sekian presentasi dari saya. Banyak kurangnya mohon dimaafkan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.